Halo halo Besti, Mimin up lagi bab 36. Bab 36. Siang itu Nicholas Carson kedatangan tamu di rumahnya. Nicholas bergegas turun untuk melihat siapa gerangan yang mengganggu istirahat siangnya yang tenang di hari Minggu. Sesosok pria bule yang sudah lama tidak dia jumpai berdiri di ruang tamunya dan menatap ke arahnya. Philip Landon. Philip Landon masih termasuk keponakan jauh dari kekerabatan sepupu kakek Nicholas Carson. Ayah Philip adalah teman dekatnya sejak sekolah dasar karena rumah keluarga Carson di Australia berdekatan dengan rumah keluarga Landon. Belakangan juga Philip sempat berpacaran dengan Wendy, puterinya saat mengambil studi S2 di Australia 6 tahun lalu, tapi mereka sudah putus hubungan sejak Wendy pindah ke Inggris mengambil gelar profesornya di Cambridge University. Nicholas sendiri tidak menanyakan alasannya pada Wendy penyebab putus hubungan dengan Philip. Not, pembicaraan Philip dengan semua tokoh di cerita ini dalam bahasa Inggris, tapi autor menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Halo, apa kabar, Phil? Sapa Nicholas seraya menjabat tangan Philip lalu mempersilakannya duduk. Baik, Om. Bagaimana kabar Om dan Tante? Tanya Philip berbasa basi seraya mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan mencari keberadaan Laura. Kabar kami baik, Phil. Apa kamu mencari Laura? Tanya Nicholas tersenyum geli melihat Philip celingukan. Oh iya, Om. Di mana dia? Sahut Philip. Dia sebenarnya merindukan Laura juga karena sudah bertahun-tahun mereka putus hubungan dan lost kontak. Louisa datang membawa nampan berisi minuman dingin untuk mereka. Ayo diminum Phil, katanya. Terima kasih, Tante Lou. Philip pun meminum es jeruk yang disajikan. Laura tinggal sendiri di apartemen sejak pulang dari Cambridge. Dia bekerja di FKHUGM jadi lebih praktis bila tinggal di sana, kata Nicholas. Louisa pun bertanya, Phil selama di Indonesia, kamu akan tinggal di mana? Aku akan tinggal di apartemen juga di dekat kampus FKHUGM, Royal Heritage. Kemarin aku sudah menyelesaikan kontrak sewanya untuk 3 bulan ke depan, ujar Philip santai sambil bersandar di sofa. Well, Laura juga tinggal di Royal Heritage Phil, kata Nicholas sambil menggosok cambang di dagunya. Kalian bertetangga di sana. Kebetulan sekali, Om. Aku tak menyangka kalau Laura tinggal di sana. Aku memilih Royal Heritage karena biaya sewanya terjangkau dan fasilitasnya lengkap, selain itu juga dekat dengan kampus FKHUGM, ujar Philip lagi. Ngomong-ngomong ada perlu apa di FKHUGM Phil? Tanya Louisa penasaran. Begini, Tante Lou, Daddy memiliki proyek penelitian yang membutuhkan sampel dari Indonesia. Selain itu beberapa waktu yang lalu, beliau bertemu Laura di acara simposium di Thailand. Beliau berjanji akan berkolaborasi penelitian dengan Laura. Kata Daddy mungkin Laura sibuk jadi lebih baik aku yang ke Indonesia untuk mengambil sampel, tutur Philip panjang lebar menjelaskan alasan kedatangannya ke Indonesia. Sebentar ku telponkan Laura supaya datang kemari, kata Nicholas sambil menghubungi Laura dengan ponseinya. Halo, Wendy. Lagi sibuk? Apa bisa pulang ke rumah sekarang? Oke papa tunggu ya. Nicholas mengakhiri panggilan teleponnya. Dia akan segera kemari, ujarnya sambil tersenyum puas. Nicholas berpikir mungkin lebih baik kalau Laura kembali berpasangan dengan Philip daripada berpacaran dengan bocah tengil itu. Namun, tetap saja semua kembali pada keinginan Laura, dia tidak bisa memaksakan pendapatnya atas masa depan puterinya. Dia pun teringat momen tadi malam saat menelepon Laura dan mendengarnya sah lalu bergidik. Ceritakan bagaimana kabar keluargamu di Aussie, Phil, ujar Nicholas lagi sambil menunggu kedatangan puterinya. Laura mendapat telepon dari papanya untuk segera pulang ke rumah. Dia baru saja selesai makan siang bersama keluarga James. Menurutnya, keluarga James adalah keluarga yang hangat dan menyenangkan. Apalagi papinya James sangat perhatian pada Laura, dia membela Laura berkali-kali dari keusilan ketiga puteranya.
Kedua abang James juga sangat humoris dan menyenangkan. Mereka sama tampannya dengan James tampak dari persamaan genetik ketiga pemuda itu. James memberitahu papinya bahwa Laura harus segera pulang ke rumah papanya. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mempercepat janji temu Leonard dengan papa Laura. James akan naik mobil bersama Laura dengan Fortuner putihnya sementara Leonard dan kedua abang James akan naik Alphard hitam. Perjalanan dari Grand Aston Hotel ke Godean memakan waktu sekitar 1 jam pada siang hari. Laura pun tertidur di dalam mobil. Sementara James bergelut dengan lalu lintas yang cukup padat siang itu. James masih memikirkan tentang janji temu orang tua mereka. Dia berharap papinya dapat membujuk Tuan Nicholas Carson yang keras kepala itu. Papinya adalah pengusaha yang punya skill diplomasi yang tinggi. Diam-diam James tersenyum sendiri. Akhirnya, rombongan itu masuk ke parkiran rumah papanya Laura. James merasa tidak enak hati melihat sebuah mobil sedan Audi hitam terparkir di dekat teras. Apakah ada tamu selain mereka siang ini? Laura sudah terbangun dan merapikan rambutnya yang acak-acakan sehabis tidur di mobil. James kok gak turun? Tanyanya. Ini mau turun kok, say. James pun keluar dari mobil dan menggandeng tangan Laura untuk masuk ke rumahnya bersama papinya dan kedua abangnya. Laura terkejut saat melihat Philip duduk di sofa ruang tamu bersama papa dan mamanya. Dia pun berdiri tertegun. Philip pun bergegas menuju ke tempat Laura berdiri dan langsung memeluknya erat tanpa babi bu seraya tertawa penuh kerinduan. "Hey, darling, miss you so much," ucap Philip seraya mengeasteris up pipi Laura dengan bersemangat. James yang berdiri di sebelah Laura menatap mereka dengan mata penuh kemarahan. Dia cemburu luar biasa. Dia mencekal tangan Philip yang masih memeluk pinggang Laura. "Singkirkan tangan kotormu dari kekasihku, Dude," ujar James dengan bahasa Inggris. Rasanya James ingin memukuli Philip sampai babak belur. Philip terkejut dengan reaksi James dan melirik ke arah Laura dengan tatapan, "What's the hell going on?" Laura salah tingkah berada di antara dua pria yang memperebutkannya. Dia pun berkata, "Philip, perkenalkan ini James kekasihku yang sekarang dan James perkenalkan ini Philip mantan kekasihku." Laura memaksakan dirinya untuk tersenyum. Situasi ini sungguh menggelikan pikirnya. Liray dan Michael yang menonton adegan penuh drama itu pun meledak dalam tawa. Apalagi saat mendengar calon adik ipar mereka memperkenalkan James dan Philip. Mereka seolah mendengar genderang perang ditabuh dari kejauhan. Leonard memijit pelipisnya. Pening rasanya mengurusi kisah cinta muda-mudi ini. Semangat yang dia bawa sebelum datang ke rumah papa Laura pun sedikit menguap melihat adegan Philip memeluk Laura dan James bertengkar dengan Philip. Dia bersyukur James bisa mengendalikan dirinya tidak sampai memukul Philip tadi. Tubuh James sudah berubah menjadi kekar saat ini berbeda dengan saat masih tinggal bersamanya di Jakarta dulu. Pukulannya pun pasti akan menimbulkan damage yang mengerikan bila James ingin melukai Philip. Leonard harus fokus dengan agenda kedatangannya hari ini. "Selamat sore, Tuan Nicholas Carson," sapa Leonard mendatangi Nicholas seraya mengajaknya bersalaman. Nicholas Carson menjabat tangan papinya James itu dan menjawab, "Selamat sore Tuan Leonard Indrajaya. Terima kasih sudah jauh-jauh datang ke rumah saya. Sepertinya lebih baik kita berbincang di ruang kerja saya saja ya. Mari."